Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan berserta perangkat-perangkatnya, yang sama-sama kita hormati imam masjid kita, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Ihsan yang tidak bisa ambo sabui namo satu persatu. Mari senantiasa kita tingkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu, baaka bapak kini ko, lay sihat-sihat saya subuh ko. Ibu, lay sihat-sihat saya bu. Alhamdulillah. Sesuai judul yang disampaikan oleh protokol tadi, segeralah bertaubat. Bapak Ibu yang terhormat, ketika Nabi Musa berserta para pengikut-pengikutnya lari dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya, Nabi Musa mengarah kepada hampir sampai ke Laut Merah lah Pak. Bahkan sudah sampai di tepi pantai itu. Sehingganya falamma taro al jama'an,
ketika kedua golongan itu, ketika kedua kelompok itu, kelompok Nabi Musa dan para pengikutnya, kemudian kelompok Fir'aun dan bala tentaranya lengkap dengan senjata-senjatanya, Pak, sudah dekat. Bagaimana kondisi dekatnya? Kalau mencalik pengikut Musa ke belakang, Pak, bersama Musa, itulah nampak. Lah nampak Fir'aun jo bala tentaranya. Begitu juga Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau nyo melihat ke depan, itulah nampak Musa dan pengikutnya. Kira-kira lah dakik bana atau ba'a kira-kira tu. Kau di Mungkulawi, Bu, Laut Merah. Falamma tara al-jam'an, lah saling dakik, Pak. Tidak ada daya dan upaya dari pengikut Nabi Musa kecuali dia berkata kepada Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, la adole kodo sansai gitu. Lalu gitu mah tak tangkuk orang. Putus akal ketika itu, Pak. Timbul sikap negatif yo ndak ado le kodo. Bagaimana lari le, Pak? Di Mungkulawi. Di belakang bahaya yang sangat luar biasa. Ku tak tangkuk ku Musa. Apa kecil Nabi Musa Bapak dan Ibu? Qala ashabu Musa innal mudrakun. Qala kalla. Ndak mudah itu. Tenang. Indak kata tangkok kedo. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberikan petunjuk kepadaku. Baru gak tanang, Pak. Itu sekecil Nabi Musa, Pak. Itu tanang pengikutnya. Fa'auhayna ila Musa anitrib bi'asakal bahar fanfalaqa. Maka datanglah petunjuk dari Allah mengatakan kepada Musa, Musa, pukul tongkatmu kepada Laut Merah tu. Pukul Musa. Fanfalaqa, maka terbelahlah laut yang luas tadi, Pak. Ada riwayat mengatakan terbelahnya lautan merah itu menjadi 12 ruas, Bu. 2 balih ruas, Pak. 2 balih belahan. Ada yang mengatakan kulli firqin kataudil azim. Dia hanya sebelah ya, Pak. Lurus saya, Pak. Tetapi belahannya itu seperti gunung yang besar. Lapang, Bu, jalan. Oh, air ku bergulung-gulung tapi tidak menyatu, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka lewatlah Musa dan para pengikutnya melintasi Laut Merah tanpa sedikit pun disentuh oleh air laut. Mencari jalan bentuk itu, Pak, tentu Fir'aun bala tentaranya nak namuh kalahnya. Dan Musa ko yo pengikutnya harus dapat. Harus tatangkok, Bu. Tetapi kata Allah, kami selamatkan golongan dari Nabi Musa dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Laut itu kembali tertutup ketika Fir'aun dan bala tentaranya sedang melintasi lautan. Maka tabanamlah, Pak, Fir'aun dan bala tentaranya. Tercagui-cagui, Bu. Bapak Ibu yang terhormat. Apa kata Fir'aun, Bapak Ibu? Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika nyawa Fir'aun itu sudah sampai di goror, di tenggorokan. Apa kecil Fir'aun, Pak? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi
amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Keluarlah kalimat tobat dari Firaun. Aku beriman kepada Allah, Tuhan Musa dan Tuhan Harun, dan aku berserah diri kepadanya. Aku adalah orang Islam. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa hikmah dari sepenggalan kisah yang kita sampaikan sebentar ini, Pak? Bapak Ibu, benar kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yugharrir. Allah tidak akan menerima tobat seorang hamba kalau nyawa sudah sampai di goror. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, tidak diterima, Pak. Mana buktinya? Tuh si Firaun, Bu. Tidak diterima tobatnya Firaun kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka jangan kita tunggu-tunggu untuk bertobat itu, Pak. Jangan tunggu-tunggu, Bu. Kita ini banyak dosa, Pak. Termasuk ambo. Mungkin ada kajian dan lalu bisa mengamalkan, itu berdosa kami, Bu. Berdosa, Pak. Menyampaikan yang pandai mengamalkan tidak bisa. Berat, Pak. Menjadi ustaz ini berat. Bapak Ibu rahimakumullah. Dibaca ustaz. Tobat kita, Bu. Segera kita bertobat. Selagi kita masih hidup, Bu. Selagi nyawa masih di kandung badan, jangan lepas lidah kita ini dari kalimat-kalimat tobat. Jiwa ini jangan lepas dari kalimat-kalimat tobat. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang bisa kita lakukan, Pak, untuk maafkan segala dosa-dosa, Pak. Kenapa, Pak? Karena nanti yauma la yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibu, Pak, kekayaan kita hari ini, harta yang kita miliki hari ini, Bu, anak kita yang sukses itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kita menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, yang terampuni segala dosa dan kesalahannya. Bapak Ibu yang terhormat, jadi Pak, aku dapat sajam sebelum awak mati, Pak, awaklah dalam keadaan bertobat. Apalagi sehari sebelum awak mati, bahkan lebih indahnya setahun sebelum awak mati, kalimat-kalimat tobat kau tarikh awak ucapkan. Bapak Ibu rahimakumullah, Ustaz baca cara bertobat. Caranya begini, Bu. Jatuh, peristiwa jatuh pertama kali itu diberikan kepada siapa? Kalau kita bicara jatuh, Pak, itu banyak modelnya. Bu, kalau kita bicara jatuh, ada namanya jatuh hati. Iya, Bu. Ada namanya jatuh cinta, Ustaz. Kan iya gitu, Ustaz. Ustaz galak-galak manis, Ustaz. Ada namanya jatuh tapai. Dulu sedang di atas, Pak, kinilah di bawah. Dulu harta banyak, kinilah bansai. Dulu kita punya jabatan pangkai, kini awaklah non-job. Itu jatuh namanya. Tetapi jatuh yang dimaksudkan di sini bukan jatuh itu. Dijatuhkannya Nabi Adam bersama istrinya keluar dari surga, jatuh ke bumi. Kenapa Nabi Adam dijatuhkan ke bumi, dikeluarkan dari surga? Karena ada dosa. Ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan istrinya Hawa, sehingganya dikeluarkan dari surga. Bapak Ibu rahimakumullah.
Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, kata Allah, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan tinggallah engkau di dalam surgaku bersama istrimu. Nikmatilah dan apa yang ada di dalam surgaku, nikmatilah. Tetapi satu dan jangan engkau dekati satu pohon ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Fawaswasallahuma syaitanu anha. Fawaswasallahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Bapak dan Ibu, ketika itulah setan membisik-bisikkan kejahatan kepada Adam dan kenapa Allah Tuhanmu melarang engkau mendekati pohon itu supaya engkau tidak kekal di dalam surgaku, supaya engkau tidak menjadi malaikat di dalam surgaku. Apa akhirnya Bu, Bapak Ibu? Didekatilah oleh Hawa, diikuti oleh Adam. Maka sehingganya mereka memakan pohon buah yang dilarang itu. Apa yang terjadi ketika itu Pak? Selesai memakan buah itu Pak, yang terjadi adalah terlepaslah seluruh singgasana, terlepaslah seluruh pakaian Hawa dan Adam yang dipakai di dalam surga itu Pak. Wa tafiqa yakshifani alaihi ma min waraqil jannah. Sehingganya Bapak dan Ibu, mereka lari ke sana dan kemari mengambil dedaun-dedaun yang ada dalam surga itu Pak, untuk menutupi aurat mereka. Batilah tampak aurat mereka Pak. Ini Bapak Ibu nanti lihat surat Al-A'raf Pak. Dari ayat 11 sampai ke ayat 23 itu kisahnya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Menampakkan aurat di dalam surga Pak, itu dikaluan dari surga Pak. Bu, nampak aurat di dalam surga itu dikaluan Pak dari surga. Apalagi ada orang yang berdoa di atas dunia, doanya pengen masuk ke dalam surga, tapi hari-harinya menampakkan aurat. Kira-kira nyambung tak doa Bapak Ibu? Nyambung tak Bu? Yang di dalam surga terlepas singgasananya, dijauhkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Tetapi ada makhluk di dunia, doanya pengen masuk ke dalam surga, tetapi menampakkan aurat. Kira-kira dapat tak Pak? Kita tidak jelaskan itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan. Lalu Adam dijatuhkan ke India Bu. Hawa di mana dijatuhkan Bu? Hawa dijatuhkan di Jeddah. Jauh jarak Pak. Udah 20 menit Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut Bu. Udah 20 menit. Lanjut atau sampai di Sikose Bu? Terkocok mana magi kaji gantuang-gantuang. Kini kan lagi libur Ibu dah. Ya Pak ya. Itu tambah stek lagi Pak. Sebagai istri tentu merasa kangen dengan suaminya. Tetapi demi menjaga kesucian Hawa tidak mau berjalan ke sana dan ke sini mencari Adam. Hawa hanya berjalan saja, melangkah kaki seketik senyum. Rasa sakit yang dirasakan oleh Hawa bukan rasa sakit yang ada di kepala. Penderitaan yang dirasakan oleh Hawa bukan rasa sakit yang ada di kepala, bukan rasa sakit yang ada di kaki, bukan rasa sakit yang ada di badan, tetapi rasa sakitnya tuh di sini.
Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Hawa? Yang Hawa lakukan hanya memanggil-manggil suami tercinta. Mas Adam, kemana? Kemana, kemana, kemana? Supaya tak serius-serius benar Pak. Ya Bu ya, ke subuh kau rawan ngantuk dah Bu. Bapak Ibu rahimakumullah. Adam pun bingung Pak. Mau cari Hawa kemana? Karena Adam tidak punya alamat Hawa yang jelas. Kalau ditanya ke orang India, takutnya beko diagih alamat palsu seperti Ayu Ting Ting. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dikirimkanlah kalimat taubat dari Allah melalui malaikat Jibril. Dikirim kalimat taubat Pak. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka kami kirimkanlah kalimat taubat kepada Adam, lalu Adam bertaubat dari segala dosanya, dari segala kesalahannya, dan Allah menerima taubatnya. Apa kalimat taubatnya Pak? Al-A'raf ayat yang ke-23 Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu, ini ada cara bertaubat. Walaupun dulu pernah saya sampaikan di sini Bapak Ibu, cara bertobat yang di dalam surat Al-A'raf ini ada 3 Bu. Pak, cara kita bertobat itu ada 3. Yang pertama ada namanya i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan dari segala dosa dan kesalahan awak. Bahwa awak telah melakukan itu. Bahwa awak telah meninggalkan solat. Kita akui Pak. Mana kalimatnya? Qala Rabbana zolamna anfusana. Ya Tuhan kami telah zolim kepada diri kami. You hamba banyak dosa ya Allah. You banyak salah hamba ya Allah. Itu yang disebut dengan i'tiraf. Akui Bapak Ibu dosa-dosa awak. Kemudian ada namanya istighfar. Lah siap kita akui dosa kita, memohon ampun awak kepada Allah, segera memohon ampun. Mana kalimatnya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Dan yang ketiga kalimatnya kalimat istihram namanya. Kalimat meminta kasih sayang Allah. Mana kalimatnya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita boleh memakai kalimat ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kalimat-kalimat tobat yang lainnya. Astaghfirullahalazim. Boleh? Yang manangahnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga seperti yang dibaca oleh Ustaz Siddiq tadi ketika dalam berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Udah hafal Bu? Udah Bu? Bapak udah hafal Pak? Itu induk istighfar Pak. Kita harus segera menghafalnya Pak. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan penuh penyesalan, dengan penuh keseriusan, meninggalnya menjelang malam sore hari, Allah ampuni
dosanya dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di malam hari dengan penuh penyesalan, dengan penuh keseriusan, meninggal dia menjelang pagi hari, Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Itu keutamaan membaca Sayyidul Istighfar. Mohon nanti adik-adik tolong bantu mamanya, tolong bantu papanya share di internet Sayyidul Istighfar. Ambil yang pakai gambar supaya orang mudah wak menghafalnya, di print, dihafal. Ya dek bantu papa mamanya. Atau apa bisa juga yang bisa internet, langsung aja searching Pak, Sayyidul Istighfar. Nah, dikit lagi. Lalu apa lagi kalimat tobat yang mesti kita sampaikan, yang boleh kita baca? Kalimat tobatnya Nabi Yunus. Bapak Ibu ingatlah ketika Nabi Yunus berdosa kepada Allah, meninggalkan umatnya yang dalam keadaan ingkar. Lah putus asa Nabi Yunus Pak. Pai Nabi Yunus naik ke teh kapal. Di teh kapal itu tibulah malapetaka, bencana. Menurut umat Nabi Yunus, kalau ada bencana malapetaka di teh kapal itu, iko ada yang pembawa sial. Akhirnya diundi Pak. Ini singkat kisah. Kalau lah pagi hari diundi Bu, sian nanti cabut namanya itu akan dilempar ke laut Pak. Maka dicabutlah nama yang pertama, diadu-adu, diambil satu kertas, satu tulisan, itu tertulis Nabi Yunus situ Pak. 1 kali, sampai 2 kali, sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Yunus harus dilempar ke laut. Di dalam laut itu Pak ada ikan yang sudah menunggu Pak. Namanya ikan nun. Ada yang menyebutkan ikan paus Pak. Ada yang menyebutkan ikan nun. Begitu Nabi Yunus masuk ke dalam laut, langsung dimakan oleh ikan nun. Ketika itulah Nabi Yunus merasa penderitaan yang sangat luar biasa Bu. Berada di 3 kegelapan malam, zulumatun salas. Ini terjadi pada malam hari. 1. Yang kedua, gelapnya perut ikan Bu. 2. Yang ketiga, gelapnya berada di dalam lautan Bu. Begitu kalam Bu, menderita Nabi Yunus Bapak dan Ibu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.